Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Ramadhani, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Brawijaya Madura. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mendesain sebuah database sederhana. Contoh kasus yang saya ambil yaitu tentang apotik, di mana ada sebagian apotik yang belum memiliki sistem atau belum menerapkan sistem pembayaran secara terkomputasi. Nah, untuk itu, di sini saya mencoba untuk mendesain rancangan database-nya. Untuk tools yang kita gunakan itu SAM sebagai local servernya. Kemudian kita gunakan HDSQL untuk pengelolaan database-nya. Kita mulai dengan menyalakan Apache dan MySQL di start. Kemudian kita buka jadi SQL-nya. Nah, di sini kita akan membuat database dengan nama apotik. Di sini kita akan membuat database atau merancang database-nya dengan menggunakan query. Untuk entitasnya, di sini kita menggunakan 3 entitas, yaitu obat, kemudian karyawan, dan pembayaran. Dimana entitas karyawan atau petugas ini berisi data petugas yang ada di apotik. Kemudian untuk tabel obat ini berupa data obat yang ada di apotik tersebut. Kemudian untuk pembayaran ini merupakan tabel atau entitas yang berisi daftar atau informasi pembayaran dari pelanggan. Kita mulai dengan merancang database-nya. Di sini kita membuat database dengan cara script database, kemudian nama database-nya, protect. Kemudian kita execute atau kita eksekusi. Muncul di sini nama database-nya apotik. Kemudian kita klik, kita select database apotik ini. Kemudian kita membuat tabelnya. Pertama, kita membuat tabel karyawan atau tabel petugas. Di sini kita menggunakan create tabel. Tabel pegawai atau petugas. Nama tabelnya petugas. Kemudian untuk nama field-nya, nama kolomnya, kita ada yang namanya ID petugas. Datanya kita gunakan varchar agar untuk membedakan ID-nya. Kita gunakan 20. Nah, kita gunakan di sini sebagai primary key ID. Kenapa kita menggunakan primary key? Karena ID ini kita gunakan sebagai acuan atau field identifikasi dalam sebuah entitas. Kemudian kita membuat kolom nama petugas. Petugas dengan tipe datanya yaitu varchar 20. Kemudian ada alamat, kita gunakan 30 saja. Kemudian username sama password. Username kemudian password.
20. Nah, setelah selesai kita eksekusi ini. Nah, kita refresh dengan cara tekan tombol F5. Kemudian kita lihat, nah jadi di sini sudah terisi tabel tugas sesuai dengan yang kita buat tadi. Kita cek apakah benar. Nah, seperti ini isinya. Kemudian kita akan membuat tabel obat. Ini kita gunakan untuk tabel identifikasinya atau primary key-nya kita menggunakan kode obat dengan tipe datanya yaitu VATCHAR. Dengan panjang datanya 10. Kita primary key. Kemudian ada namanya nama obat. Kemudian ada stok. Kemudian ada harga. Kemudian kita bisa menambahkan di sini, kita tambahkan kategori misal atau keterangan obat tersebut. Kan obatnya itu digunakan untuk apa, untuk sakit apa, seperti itu. Kita gunakan di sini keterangan dulu. Apakah itu untuk demam, apakah itu untuk flu dan lain sebagainya. Kemudian kita eksekusi. Kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada tabel obat. Itu. Kemudian kita membuat tabel pembayaran. Dengan primary key yaitu ID pembayaran. Nah di sini jadi di tabel pembayaran ini nih kita menggunakan relasi yang ada di tabel obat dan petugas, di mana di tabel pembayaran ini terdapat ID petugas untuk mengetahui petugas siapa yang menangani transaksi tersebut. Kemudian untuk ID obat, ini obat apa yang keluar atau yang dibeli oleh pasien. Seperti itu. Kemudian kita menggunakan kita ada yang namanya ID untuk obat, maksudnya ID tugas. ID tugas tadi kita menggunakan VATCHAR. Ya, VATCHAR VATCHAR 20 ya. Kemudian kode obat 820.
Kemudian kita di sini punya kolom jumlah. Jumlah itu misalkan jumlah obat yang dibeli. Dengan tipe datanya integer. Kemudian kita relasikan antara ID petugas yang ada di tabel pembayaran dengan di tabel obat di tabel petugas. Gitu. Oke. ID petugas, ID petugas. Kemudian kode obat, kode obat. Kemudian constraint, yaitu ID petugas Foreign key dengan ID petugas. Reference petugas ID petugas. Kemudian kita buat juga key untuk kode obatnya. Oh, di atas sudah kita buat. Oh, mohon maaf. Ini ada kesalahan, teman-teman. Di sini kita sedang membuat relasi antara kode antara ID petugas terlebih dahulu, bukan kode obat. Terus kita hapus, ya kita ganti sini. Oke, ID petugas, koma. Nah, constraint ID petugas boleh ganti dengan ID petugas. Constraint petugas ID petugas. Kemudian sini ada koma. Kemudian kita buat buat relasi antara kode obatnya. Foreign key kode obat reference obat dengan kode obat. Kemudian kita coba eksekusi, berhasilkah atau tidak. Kemudian kita refresh, apakah dia masuk atau tidak. Kita cek di pembayaran, ternyata dia berhasil. Kita buat ini. Jadi di sini ada ID petugas dengan kode obat yang saling berelasi. Kita cek apakah tipe data yang kita gunakan benar atau salah. Sini kode obat, panjang datanya kita 10, kemudian petugasnya 20 benar.
Berarti di sini kita menggantinya dengan menyesuaikan tabel masternya. Di sini kita ganti 10. Nah, teman-teman, jika kita menggunakan Heidi SQL, nah berarti kita tinggal ngapus ininya, obatnya. Karena dia tidak bisa diedit ketika dia mempunyai relasi dengan tabel lain. Seperti itu. Ini juga kita hapus. Nah, teman-teman, di sini ketika kita menggunakan aplikasi Heidi, kita bisa menggunakan atau membuat database atau tabel itu dengan cara drag and drop. Tetapi di sini saya mencoba untuk membuat database ini dengan menggunakan query. Misalkan tadi kita membuat relasi ini dan menggunakan query. Nah, ketika kita coba menggunakan tools yang ada yang sudah disediakan oleh Heidi SQL. Kita klik kode obat, kemudian kita di Foreign key, ini kita tambahkan. Nah, di columns ini columns yang ada di tabel pembayaran. Kita akan merelasikan kode obat yang ada di tabel pembayaran dengan kode obat yang ada di tabel obat itu sendiri. Oke, referensi tabelnya kita pilih obat. Second kolomnya itu adalah kode obat. Kemudian kita save. Berhasil. Seperti itu. Jadi itu cara gampang untuk membuat relasi di SQL. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menginputkan data petugas terlebih dahulu. Di sini kita punya 5 entitas, yaitu ID petugas, nama petugas, alamat, username, dan password. Kemudian kita mencoba untuk menginsertkan data. Kita gunakan query terlebih dahulu untuk pemahaman tentang query SQL. Kita gunakan insert info. Insert info kita insert ke obat, ke petugas. Di sana terdapat 5 entitas tadi, yaitu ID petugas, kemudian nama petugas, nama petugas dan alamat, username, dan password. Kemudian kita values ini. Di sini kita akan mengisikan data sesuai dengan kolom yang ada di tabel petugas. Jika ID petugas kita menggunakan varchar, itu misalkan kita set 0 jangan set petugas B01 misalkan. Kemudian nama petugasnya Fajar. Nah, di sini kita mengisikan data sesuai dengan tipe data yang ada di tabel master. Ketika kita menggunakan tipe data varchar atau string atau yang berupa huruf dan angka, kita harus menggunakan petik. Untuk selain dari varchar atau teks, kita tidak usah memakai petik. Berhubung di sini tipe datanya adalah varchar semua, kita menggunakan petik. Alamatnya Pamekasan, username-nya misalkan Fajar juga, kita ambil nama Fajar.
kemudian passwordnya sama saja juga. Kemudian kita eksekusi. Nah, kemudian kita cek apakah dia berhasil masuk atau tidak. Jadi kita sudah berhasil menginputkan petugas dari query ini ke dalam tabel petugas. Sekarang kita inputkan tiga data, biar tidak hanya satu data. Fajar, Dani, misal Pamekasan, Dani. Ini kita eksekusi lagi. Kemudian kedua, gantikan sumber. Sudah. Kita cek apakah masuk. Di sini kita memiliki tiga data di tabel petugas. Kemudian kita akan menginputkan data yang ada di tabel obat. Kita cek dulu kolom apa aja yang ada di tabel obat. Di sini ada kode obat, nama obat, keterangan, stok, harga. Untuk kode obat, nama obat, dan keterangan ini kita menggunakan data varchar. Untuk stok dan harga ini kita menggunakan integer. Kemudian kita obat, kita ulangi obat, kita cek dulu tadi saya belum ingat. Di sini ada kode, nama, keterangan, stok, harga. Kode, nama, keterangan, stok, dan harga. Kode kita menggunakan string atau varchar dan OBT yang 1. Nama obatnya paracetamol. Salah, yang lupa. Paracetamol. Dan keterangannya akan penurun panas. Kemudian stoknya misalkan 50 lah. Kemudian harganya itu kita masukkan misalkan 5.000. Eksekusi. Sesuai apakah dia masuk atau tidak. Ini kita akan menginputkan data minimal kita buat 3 data di setiap masing-masing tabel. Kedua, misal ada yang namanya spesimen. Terus untuk menambah petangnya. Stoknya belum. Dan obat yang ketiga Sagrid. Sakit kepala. Jadi sini ada kita punya 3 data yang ada di tabel
obat. Kemudian kita akan menginputkan pembayaran yang ada di sini. Misalkan kita menginputkan nih satu, di sini ada empat kolom. Itu ada pembayaran, kemudian di sini kita ubah untuk ID pembayaran, kita gunakan auto increment. Kenapa? Karena untuk mengurutkan ID secara otomatis. Jadi kita tidak usah memberikan penomoran secara manual. Kita akan menunjukkan data di tabel pembayaran. Di sana ada ada ID tugas, kemudian ada kode obat dan jumlah. Jenisnya kita gunakan tugasnya misalkan P01, kode obatnya OBC01, jumlahnya kita misalkan 3. Apakah masuk apa tidak? Cek di tabel pembayaran, masuk. Seperti itu. Jadi teman-teman, itulah cara menginputkan data ke dalam sebuah tabel. Nah, untuk sini saya akan mencoba untuk menerapkan ini, membuat sebuah tambahan trigger lah. Seperti itu. Untuk acuan di mana ketika jumlah obat ini keluar, maka otomatis stok obat yang di sini akan berkurang. Ya. Jadi di dalam tabel ini kita akan menggunakan sebuah trigger dengan cara di kanan sini klik new, di sini ada tulisan trigger. Kemudian kita menggunakan after insert karena dia akan dieksekusi setelah data itu ada masuk di pembayaran. Itu. Di sini kita membuat kita mesin aja. Kemudian kita update. Nah, jadi stok yang ada di tabel obat itu akan berubah ketika stok obat tersebut ada di tabel pembayaran. Update obat, set stok. Jadi kita mengupdate stok di tabel obat dengan stok dikurangi new jumlah ini di sini merupakan field atau kolom yang ada di tabel pembayaran. Sebenarnya kode obat sama dengan new kode obat. Dan kita save. Nah, kita akan mencoba menginsertkan data baru lagi. Ini kita gunakan P01, misalkan obatnya ini 02. Kita inputkan 3. Kita eksekusi. Kita cek apakah datanya masuk. Yuk, kita cek apakah kode obat 02 ini berkurang atau tidak jumlahnya. Kita cek di sini berkurang. Jadi stok yang semula 50 ketika obat tersebut masuk ke tabel pembayaran, dia akan berkurang otomatis stoknya. Nah, sekian penjelasan bagaimana cara membuat atau menginsertkan sebuah data ke tabel. Dan
membuat sebuah trigger untuk sebuah database. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman untuk mendalami sebuah ilmu tentang database. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.